Selamat pagi anak ibu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bernyanyi tahu lagu dari terbit matahari. Satu, dua, tiga, ya. Dari terbit matahari sampai pada masuk sore, jangan nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuk sore, nama Tuhan dipuji. Oke, mari kita bersama dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang telah memberkati kami pada pagi hari ini. Tuhan sebenarnya teman-teman belajar kami, berkatilah dari awal yang pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Baiklah, bagi kita sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan masuk jalan satu persatu. Yang pertama, Bastian. Hadir Bu. Revi. Hadir Bu. Rahayu. Hadir Ibu. Oke, berarti hadir semua ya. Hadir Bu. Adapun topik kita pada hari ini yaitu alam ciptaan Allah. Apa tadi materi yang dibilang? Alam ciptaan Allah. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu pertama menjelaskan pengertian alam, yang kedua menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif terhadap alam, yang ketiga menjelaskan ciptaan buatan Allah dan manusia. Yang pertama, pengertian alam. Alam merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia. Keberadaannya memberikan berbagai manfaat yang tak terhingga dan bagi kehidupan sehari-hari. Ibu mau bertanya, contoh alam yang mana yang sering kalian jumpai? Contoh alamnya? Mudah-mudahan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian alam. Adakah yang tahu sini apa itu pengertian alam? Alam semesta Bu. Alam Tuhan. Biar lebih tahu, silakanlah satu orang membaca dan memaparkan. Saya Bu. Alam merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Keberadaannya memberikan berbagai manfaat yang tak terhingga bagi kehidupan di bumi. Dalam pengertian yang kedua, alam mencakup segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Alam mencakup segala bentuk kehidupan seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Unsur-unsur seperti air, udara, dan tanah. Alam juga mencakup fenomena seperti cuaca, gempa bumi, dan perubahan. Oke, berarti alam ini yang dimaksud adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik terlihat maupun tidak terlihat. Selanjutnya, dampak positif dan negatif terhadap alam. Rayu, coba dibaca dampak positifnya. 1. Mengurangi konsumsi sumber energi. Sumber energi terdiri dari dua macam, ada yang bisa diperbarui dan ada yang tidak bisa diperbarui. Ketika sumber energi yang tidak bisa diperbarui seperti air, mineral, logam habis, butuh waktu lama untuk diciptakan kembali. Oleh karena itu, kami bisa mengurangi konsumsi sumber energi dengan menghemat penggunaan air. Yang kedua, membangun sumber daya alam atau SDA. Melakukan pembangunan sumber daya alam merupakan salah satu perilaku manusia yang berdampak positif bagi lingkungan. Misalnya, membatasi pemakaran kota yang berlebihan hingga membangun ruang terbuka hijau atau sehat. Dengan adanya tindakan seperti itu, lingkungan bisa menjadi lebih asri dan sehat. Oke, berarti dampak positif yang pertama itu ya, jangan membuang sampah sembarangan. Yang kedua, kita harus memelihara tanaman yang ada di sekitar kita, seperti merawat tumbuhan, bunga, dan lain-lain. Yang berikutnya, dampak negatif. Revi, silakan dibaca dulu. Boleh semua ya, cepat aja. Yang pertama, mengkonsumsi SDA secara berlebihan. Di masa sekarang sudah
perubahan musim. Contoh dari ciptaan manusia juga yaitu teknologi, bangunan dan seni. Beda. Gari loh cowok. Selanjutnya ciptaan buatan Allah dan manusia. Ciptaan Allah yang pertama yaitu alam semesta, yang kedua yaitu bumi dan isinya, yang ketiga makhluk hidup, dan yang ketiga adalah makhluk alam seperti manusia, makhluk alam bergravitasi, rotasi bumi dan cuaca dan perubahan musim. Ketiga makhluk hidup lah gue ya. Berbelah. Selanjutnya yang buat menjelaskan di sini yaitu ciptaan buatan Allah dan manusia. Yang pertama ciptaan Allah. Ciptaan Allah adalah segala sesuatu yang ada dalam semesta yang diciptakan tanpa bantuan siapapun. Yang pertama alam semesta, contohnya matahari, bulan, bintang dan planet, langit dan galaksi. Yang kedua bumi dan isinya yaitu gunung, laut, sungai, hutan atau padang rumput. Yang ketiga makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan dan hewan. Yang kedua ciptaan manusia. Ciptaan manusia adalah hasil kreativitas, ilmu pengetahuan dan usaha manusia. Contoh ciptaan manusia seperti teknologi, bangunan, seni atau tempat transportasi seperti kendaraan umum, mobil, kereta dan lain-lain. Baiklah, di sini aku akan membagikan sebuah kelompok. Ini kelompok. Silakan diambil kertasnya. Udah? Bu, itu kan Bu. Baiklah, saya juga menjelaskan cara pekerjaannya. Silakan kertasnya diambil, lalu dituliskan pertanyaannya, yaitu tuliskan pengalaman kalian cara merawat alam di sekitar rumah kalian. Nanti kalau sudah selesai dikerjakan, silakan ditukar ke temannya satu sama lain. Ini sorry. Pertanyaannya tadi? Iya. Tuliskan pengalaman kalian cara merawat alam di sekitar rumah kalian. Cara tuliskan
membuang sampah dan atau membakar. Selanjutnya kelompok Devi. Yang pertama itu menanam bunga, yang kedua membuang sampah pada tempat sampah, dan yang ketiga mematikan air jika tidak dipakai lagi. Oke, jawabannya benar semua ya, tapi ada itu bedanya si Rosti akan. Makasih Bu. Mari kamu Kesimpulannya dari pembelajarannya yaitu kita harus merawat alam sekitar kita dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, merawat tumbuhan dan menjaga alam sekitar lainnya agar tidak terjadi bencana seperti banjir, longsor dan lain-lain. Baiklah, sebelum pulang itu akan memberikan kalian tugas di rumah, yaitu yang pertama silakan ditulis. Udah? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan alam menurut pendapat kalian masing-masing? Yang kedua, mengapa kita harus menjaga alam? Sudah? Sebelum kita pulang, mari kita bersama dalam doa. Segala puji dan syukur dan panjang kepada Tuhan Bapa di mana Engkau menyembuhkan kami pada pagi hari ini. Tuhan, selamat dan selesai menyampaikan pembelajaran Tuhan. Berkenan pembelajaran ini dapat menjadi sumber kekuatan bagi kami